Selamat siang, ini VT 340 ya. Nah, perkembangan terakhir itu, World Bank itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, membuat data bahwa Indonesia termasuk juara 2 dalam tingkat kemiskinan dunia. Nomor satunya Zimbabwe. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin versi World Bank per April tahun 2025. Negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Zimbabwe, mencapai 84,2%. Di urutan kedua, mengejutkan, ada Indonesia dengan angka sebesar 60,3%. El Salvador menempati. Kita bahas perkembangan ini ya. Ada 3 pertanyaannya ya. 1, kenapa Indonesia tiba-tiba nomor 2 termiskin sedunia? Kedua adalah hubungannya dengan kondisi terkini. Dan ketiga, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama adalah, kenapa Indonesia itu tiba-tiba masuk jadi juara 2 termiskin di dunia? Karena selama ini Indonesia itu menurut indeks Big Mac, artinya harga Big Mac di Indonesia itu seperempat harganya di Amerika atau seperempat harganya di Singapura. Jadi kalau orang Indonesia itu belanja 25.000 ya, itu sama dengan 100.000 nilainya di Amerika. Jadi harga-harga di Indonesia itu 4 kali lipat lebih rendah. Nah, orang Indonesia itu kalau belanja 25.000 itu kalau menurut harga Big Mac itu setara dengan orang Amerika itu belanja 100.000. Nah, karena Indonesia sudah jadi sorotan World Bank dunia, maka indeksnya itu nggak bisa lagi menurut indeks harga Big Mac yang seperempat daripada negara sebelah. Oleh karena itu, indeks kemiskinan di Indonesia itu menggunakan angka nominal, yaitu 100.000 per hari. Nggak peduli apakah harga-harga di Indonesia itu murah atau mahal. Nah, kalau ditanya apakah uang 25.000 sehari itu miskin? Sekarang itu nggak miskin. Tapi dengan adanya policy World Bank terhadap Indonesia, di mana Indonesia ini sekarang udah ikut World Bank, kita akan ketinggalan dan uang 100.000 itu akan menjadi patokan kemiskinan. Kalau misalnya ada orang yang bekerja upahnya 100.000 sehari, itu dia selamat dari kemiskinan. Tapi masih banyak karyawan-karyawan yang upahnya 50.000 sehari. Oleh karena itu, sebagian besar dari angkatan kerja Indonesia itu 60 juta adalah pekerja informal. Artinya dia buruh harian, dia ngojek. Kalau penghasilannya itu di bawah 100.000 murni ya, murni. Jangan termasuk biaya bensin ya. Penghasilan dia murni 100.000, di bawah 100.000. Segera harus berpikir dan meningkatkan penghasilannya. Karena kalau enggak, sebentar lagi harga-harga naik dan kita akan miskin beneran. Itu satu. Kedua adalah perkembangan terakhir. Jadi setelah petisinya Trisutrisno itu, timbul pertanyaan di masyarakat, apakah Trisutrisno itu diterima oleh Prabowo atau enggak? Kemungkinan besar diterima, walaupun pahit. Jadi kalau dulu kita punya reformis itu Gus Dur, Sri Sultan, Bu Mega, dan Amin Rais, sekarang tokoh reformisnya itu adalah Trisutrisno, Fahru Rozi, dan kawan-kawan. Nah,
kembali lagi pertanyaan ya nomor 2 ini, apakah petisi Trisutrisno itu diterima atau disambut oleh Prabowo? Kemungkinan besar iya, artinya Trisutrisno ini bergerak untuk melawan arus lawan Jokowi, dan itu mendapat sambutan positif dari Prabowo. Oleh karena itu, menjawab mengenai tingkat kemiskinan Indonesia yang juara 2 sedunia ini, maka kita tuh harus minum obat, dilanjutin lagi setelah minum obat pahitnya Trisutrisno. Sekarang itu ada berita yang mengatakan bahwa dari anggota DPR yang mengatakan bahwa banyak jaksa cawe-cawe proyek. Ini yang berantas. Berantas kemana? Kita kirim aja menurut petisinya Trisutrisno. Sudah, ditambahin aja. Nomor 9, jaksa dilarang cawe-cawe. Ya. Nomor 10, polisi dilarang narkoba. Jadi kita menemukan jalan untuk reformasi atau merombak negara kita itu lewat rombongan Trisutrisno. Petisinya ada 8, ditambahin 2 lagi. 1, melarang jaksa cawe-cawe dan melarang polisi atau jenderal-jenderal polisi itu main narkoba. Kalau nggak nurut, copot aja semuanya. Menurut Pak Tri. Jadi kita beruntung akhirnya. Satu lagi ya terakhir ya. Menurut Profesor Mahfud, ada teori hukum yang murni ya. Itu yang mengatakan bahwa sebuah kekuatan, ya walaupun itu nggak normal, contohnya petisi Pak Trisutrisno ini, tetapi kalau diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh banyak jenderal, dan diikuti oleh Prabowo, itu akan menjadi kekuatan hukum. Jadi kita bersyukur, sekarang kalau mau ada apa-apa perbaiki, kirim komen, laporin, kita kirim forward ke rombongan Pak Trisutrisno.